Kula nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama saking Yogyakarta. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, dan dijauhkan dari mara bahaya serta bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, sekarang ada di kawasan Tlaga Muncar, Kaliurang. Kita lanjutkan di Serat Gatholoco pupuh ke-11 dengan kumpulan tembang Kinanti. Ini adalah pupuh terakhir atau seri tamat. Nah, diceritakan Gatholoco setelah dari Indragiri kembali ke Cepekan. Kedatangan Gatholoco di pondok pesantren Cepekan sangat suka di dalam hati begitu melihat para murid sangat patuh menghormati kepada sang guru nadi atau guru kehidupan. Segera naik ke atas langgar, bersalaman berganti-ganti. Selesai bersalaman, seluruh murid menanyakan kabar keselamatan atas kedatangan Gatholoco. Gatholoco menjawab, atas doa kalian, aku dianugerahi keselamatan. Selama aku tinggal pergi, kalian semua anak muridku, apakah selamat juga? Seluruh santri menjawab mengiyakan. Atas restu dan berkah paduka, sehingga anugerah yang widi membuat kami semua di sini selamat sejahtera. Tetap tidak berubah seperti dulu. Gatholoco berkata, bagaimana dengan yang aku ajarkan dulu? Apakah kalian semua masih mengingatkan? Syukurlah jika tidak lupa. Semua menjawab masih ingat. Kami bahkan ingin agar ditambah wejangan. Wejangan selanjutnya bagaimanakah? Gatholoco menjawab, permintaan kalian akan aku turuti. Jangan khawatir, aku akan tambahi wejanganku. Nah, sekarang dengarkanlah, aku hendak memberikan wejangan. Anugerah budi atau kesadaran itu ada 3 macam. Ciptaning, pikiran hening, yang pertama. Panggraita, parasa murni, yang kedua. Sang Panyipta, yang mencipta, itu yang ketiga. Maksudnya, siapa saja yang kesadarannya meningkat, maka dapat ditandai dengan 3 hal. Pikiran liar jadi hening, perasaan menjadi murni, dan kesadaran hanya akan menjadi perwujudan Sang Pencipta yang murni, tidak neko-neko, tidak cemas, tidak khawatir, hanya menjadi perwujudan kesadaran murni dari anugerah. Dan kita lanjutkan bahwa anugerah roh itu ada 3 juga. Yang pertama, hidup tanpa nyawa. Maksudnya hidup tanpa kehidupan selayaknya makhluk biasa. Makhluk biasa hidup ditandai dengan adanya nafas yang telah mendapat anugerah kembali kemurnian roh. Maka dia telah hidup tanpa nafas, hidup tanpa arah, hidup tanpa detak jantung, hidup tanpa gerakan paru-paru, dan lain-lain. Nafas, pergerakan paru-paru, detak jantung, mengalirnya darah adalah tanda-tanda makhluk hidup bernyawa. Namun siapa saja yang telah murni rohnya, maka dia hidup tanpa membutuhkan sarana-sarana penunjang itu. Dan bisa disebut telah hidup tanpa nyawa. Yang kedua, tidak ada yang disadari lagi kecuali Allah saja. Dan yang ketiga, tidak bisa dibedakan lagi yang disebut wahdatun wujud dan wujud roh telah melebur menjadi satu.
Anugerah sekarat ada 3. Yang pertama, arah hidupmu, adepmu. Pikiran yang bulat, idep. Yang kedua, niat yang mantap, madep. Itu yang ketiga. Anugerah iman ada 3, yaitu bersyukur itu yang pertama, tawakal atau pasrah itu yang kedua, sabar yang ketiga. Anugerah tauhid itu ada 2 macam, krono tetap atau tetap tunggal adanya. Yang pertama, wadi. Yang kedua, anugerah marifat sejati. Jawablah dengan cepat. Hanya ada 1 macam, berada pada keberadaannya, dan kehendak makhluk menjadi rasa sejati yang berwenang dalam kemurnian sempurna. Tingkatan martabat itu sungguh ada 3 tingkat. Lebur dalam af'al, afal perbuatan, aktivitas Tuhan maksudnya. Bagi para mukmin, bagi para wali lebur dalam sifat atau sifat Tuhan. Sedangkan nabi lebur dalam keadaan zat, yang dimaksud dengan lebur dalam zatullah, senantiasa dalam kasihnya. Yang lebur dalam sifat itu senantiasa dalam kedamaiannya. Yang lebur dalam af'al itu seluruh diam dan geraknya untuk Allah, yang jika tajam kesadarannya dan hening kekotoran batinnya, akan mampu membuka rahasia sejati, membuka kesejatian jajal atau yang agung, jamal atau yang cantik, kamal atau yang sempurna, dan kahar atau yang kuasa, akan menjadi iman kalian yang nyata, menjadikan kedamaian jiwa, memperoleh kesempurnaan hidup yang sesungguhnya. Tingkatan nyawa atau hidup, jika kalian ditanya, hanya ada 1, yaitu roh idlofi, ruh yang menguatkan. Hanya ada 1 keberadaannya. Sungguh roh idlofi tidak lain adalah hidup ini. Tak ada hidup yang bercabang 3, hanya ada 1. Jika kamu ditanya, di manakah Allah sekarang? Jawablah, siapa yang bertanya tadi? Janganlah kamu bingung. Jika dirimu bukan perwujudan dari Yang Widi, sesungguhnya apa yang kamu ucapkan berikut yang mengucapkan tidak lain semua adalah Yang Widi itu sendiri. Akan tetapi, harus benar-benar kamu sadari sendiri hal itu dengan segala pemahaman total yang ada pada dirimu. Pemahaman total itu bagaikan air dan tanah, dan juga bagaikan hujan, bagaikan besi, juga bagaikan samudra. Yang dimaksud bagai air dan tanah adalah resapilah segala pemahaman itu. Tiada putus jiwamu siang malam, meresapi tentang kesatuan wujud itu. Yang dimaksud bagaikan hujan tidak terputus melihat segala isi dunia adalah wujudnya. Dan yang dimaksud bagaikan besi adalah sekehendak yang membuat, hendak dibuat celurit, linggis, palu, kapak, senjata, atau apapun tidak terpengaruh sifat besinya, tetap berwujud besi. Yang bagaikan samudra adalah telah mendapatkan kesadaran sesungguhnya, telah menyadari bahwa setiap ucapan, setiap langkah, diam dan gerak, semua bagaikan samudra, tidak goyah lagi kesadarannya. Yang melihat atau hamba, yang dilihat atau Gusti, tiada lagi 2, tiada lagi ucapan bercabang 3. Inilah kesempurnaan sholat, tahu arah menyembah, tahu arah berbakti yang sesungguhnya. Nyata berdiam dalam benar yang tanpa kesalahan,
tahu asal gerak hati, tahu asal diamnya hati, tahu asal pendengaran, tahu asal pengucapan, tahu asal berdiri dan duduk kita siapa yang menggerakkannya. Tahu asal tidur, tahu asal jaga, tahu asal makan, tahu asal minum, tahu asal membuang kotoran, tahu asal membuang air seni, tahu asal kesenangan dan nafsu, tahu asal jiwa yang penuh kekuatan menahan hawa nafsu, tahu tempat selatan dan timur, utara barat sesungguhnya, tahu arah bawah, tahu arah atas yang sesungguhnya, tahu arah tengah, tahu arah pinggir, tahu tujuan kematian, tahu tujuan hidup, tahu segala hal yang berwujud, yang bergerak, dan yang berkelip-kelip ini semua. Tiada samar lagi mengetahui semuanya. Semua wejanganku ini. Wahai kalian, semua ingat-ingatlah anak muridku, jangan sampai ceroboh, harus memahami inti sari tulisan. Jikalau kalian sekarang sudah memahami, jagalah benar-benar. Jangan gampang diucapkan dan pagarilah. Jangan sembarangan diucapkan. Harus memakai kira-kira dan tempat yang sesuai. Jangan hanya asal bicara. Dan lagi, kalau bisa jangan sampai bertengkar kepada ahli syara. Jika berbantahan dengan mereka, sia-sia. Sebab wejangan ini tidak lagi membahas syara atau syariat, akan tetapi membahas sejatinya ilmu yang tertata dan yang terjaga. Tidak ada lagi yang perlu diwejangkan tentang hal semua ini. Masukkan dalam batin masing-masing sehingga kamu bisa membuktikan sendiri, wahai kalian ahli budi atau ahli kesadaran. Nah, itulah Serat Gatholoco yang terakhir dan tamat. Nah, sayangnya Serat Gatholoco ini selalu yang dibawa-bawa adalah joroknya atau pornonya, atau yang lebih tepat pada bait ke-7, 8, 9, 10 tadi. Itu yang selalu dipelesetkan, padahal tidak semua dalam Gatholoco ini porno. Jadi kita wajib memahami semuanya dari awal sampai akhir, harus tahu agar tidak mudah untuk menjudge. Jadi demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung saya dengan like, subscribe, dan komen. Dan jika memang salah itu adalah salah saya, jika memang benar itu adalah kebenaran menurut persepsi dan kesadaran panjenengan. Akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.